Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini aku sudah menyiapkan satu cerita horor yang berjudul Diksar Mencekam, Kelompok Pecinta Alam. Nah, lagi-lagi cerita ini adalah karyanya Bang Henry Setiawan ya guys, yang aku dapatkan dari Twitter. Nah, buat kalian yang mau baca langsung ceritanya sendiri boleh banget nih guys. Nanti linknya aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah, tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk menge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tokoh dan tempatnya terpaksa harus saya samarkan menggunakan nama penulis karena narasumber belum meminta persetujuan dari mereka yang saya ceritakan di sini. Kejadian ini sudah cukup lama, yaitu tahun 2002 atau 21 tahun yang lalu. Jadi, mungkin ada beberapa hal yang terlupa, harap dimaklumi. Suatu hari, di tahun 2002, aku ditemui oleh seniorku di organisasi pecinta alam. Dia memintaku terlibat di kegiatan Diksar, sebuah organisasi Sispala yang baru dibentuknya. Diksar ini merupakan Diksar angkatan pertama. Jadi, organisasi ini belum memiliki anggota senior. Oleh karena itu, para instruktur dan pelaksana Diksar direkrut secara terpisah oleh rekanku yang membentuk organisasi tersebut. Singkat cerita, tibalah di hari yang telah ditentukan untuk pelaksanaan Diksar tersebut. Diksar dilaksanakan selama 3 hari 2 malam di sebuah kaki gunung di Jawa Tengah. Kita sebut saja namanya Gunung Wingit. Dan nama tempat kegiatan itu kita sebut saja Alas Widuri. Awal mula aku belum paham mengenai karakteristik lokasi Diksar tersebut. Karena ini pertama kalinya aku ke sana. Kalau gunungnya sih sudah beberapa kali kudaki, tapi melewati jalur dari sisi lain Alas Widuri itu. Tapi ada satu hal yang menarik mengenai tempat tersebut, yaitu ketika rekanku mengatakan, "Kamu pasti suka tempatnya, dingin dan hitam." Begitu dia bilang, dan cukup membuat rasa penasaranku memuncak tak terkendali. Hari pertama Diksar. Sebelum ke lokasi, kami semua berkumpul dulu di sekolah SMA yang menjadi home base organisasi Sispala tersebut. Kami melakukan upacara pembukaan yang dipimpin kepala sekolah. Juga sesi-sesi lainnya yang melengkapi persiapan. Seperti pengecekan peserta, pengecekan kesehatan, pengecekan perlengkapan, dan lain-lain. Setelah dipastikan semua lengkap, kami pun berangkat ke lokasi menggunakan truk. Waktu saat itu menunjukkan pukul 14.00. Jarak lokasi Diksar dengan sekolah memang tidak terlalu jauh. Oleh karenanya, hanya dibutuhkan waktu sekitar 1 jam saja untuk perjalanan menuju ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 kami sudah sampai di lokasi dengan selamat, tanpa kurang satu apapun. Begitu sampai di lokasi, seketika aku tertegun. Ini pertama kalinya aku mendatangi tempat sedingin dan sekelam ini. Secara kasat mata, lokasi kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan lokasi-lokasi wisata di luar ruangan lainnya. Penggambarannya, hamparan hutan pinus pada sebuah lembah yang cukup luas. Ada sungai cukup besar di salah satu sisinya. Hamparan camp area yang sangat representatif dan bersih. Terbukti pengelolaannya cukup baik. Atau mungkin memang karena jarang didatangi. Belakangan, aku baru menyadari tempat ini memang jarang didatangi karena memang dikenal angker oleh masyarakat setempat. Aku yang berada di posisi instruktur tamu tidak ikut terlibat dalam hal perizinan dan hal administratif lainnya. Jadi, aku menganggap semua hal tersebut sudah beres. Tinggal fokus pada tugas yang diberikan kepadaku nantinya.
Setelah menjalankan sholat asar secara berjamaah, tim instruktur melakukan briefing singkat di dalam tenda panitia untuk mematangkan rencana kegiatan di hari pertama hingga hari kedua besok. Sedangkan peserta diberikan tugas mendirikan camp berupa bivak menggunakan jas hujan ponco. Hasil briefing sore itu adalah kegiatan nanti malam berupa pengemblengan mental dan ideologi atau umumnya disebut jurit malam. Usai briefing, kegiatan diisi orientasi lapangan oleh peserta Diksar yang dipandu beberapa instruktur. Mereka berkeliling lokasi, kegiatan hingga radius tertentu. Aku yang tidak ikut bertugas sore itu memilih santai rebahan di bawah sebuah pohon pinus besar sambil merokok. Menyedot jarum super sambil ditemani secangkir kopi di sebuah kaki gunung yang sejuk memang tidak ada duanya. Teman-teman instruktur lainnya sedang melakukan apa? Aku tidak tahu dan tidak peduli karena saat ini aku sengaja menyendiri menikmati suasana hutan pinus. Hutan widuri yang sejuk namun memiliki aura kelam. Sudahlah. Yang penting kopi dan rokok ini tetap nikmat. Beberapa saat kemudian, ketika aku sedikit sudah terlena oleh suasana, tiba-tiba aku merasakan hawa dingin yang tidak biasanya. Hawa dingin yang seolah menjalar namun menakutkan. Aku pun sedikit beranjak dari posisi rebahan dan duduk mengamati suasana sekitar. Tak lama aku dikagetkan dengan munculnya semacam kabut tipis, namun bergerak sangat cepat melewati tubuhku menuju ke atas bukit di belakangku. Tak lama kemudian, aku mendengar teriakan atau tepatnya jeritan dari atas sana. Suara perempuan yang kudengar, tapi aku tidak tahu siapa yang menjerit. Seketika, aku berdiri dan mencari sumber suara tersebut. Tak lama, muncul beberapa teman instruktur dari bawah sana berlari ke atas menuju tempatku berdiri. "Hen, kamu dengar juga ada yang teriak tadi?" kata Rama, salah satu instruktur juga. "Ya, aku dengar. Siapa?" jawabku. "Aku nggak tahu. Yang jelas, arahnya dari atas sana. Dan peserta sedang ada kegiatan di sana," katanya lagi. "Mending kita cek aja dulu yuk," jawabku. "Yuk," katanya. Dan kami pun berlari menuju tempat yang kami maksud. Setelah beberapa saat berlari, akhirnya kami sampai di tempat peserta kegiatan. Mereka sedang duduk berkumpul mengerumuni sesuatu. "Ada apa, Riz?" tanyaku pada Aris, salah satu instruktur juga yang mendampingi peserta kegiatan sore itu. "Dita tiba-tiba pingsan," jawabnya. "Aku baru mau menyuruh salah satu peserta cowok nyusul kalian ke bawah, tapi kalian sudah sampai di sini duluan. Ya udah deh, bantu kita," sambungnya. "Aku tadi dengar ada yang teriak, makanya aku inisiatif lari ke atas," jawab Rama. "Apa? Kamu bilang apa? Kamu dengar ada yang teriak? Kan jarak camp lumayan jauh dari sini. Aku rasa nggak mungkin di bawah sana bisa dengar, meskipun ada yang teriak sekencang apapun dari sini," kata Aris keheranan. Mendengar ucapan Aris, aku, Rama, dan Ardi pun tertegun. Kami baru menyadari kalau tadi kami memang berlari cukup jauh untuk sampai di lokasi ini. Dan secara logika, memang benar apa yang dikatakan oleh Aris. Rasanya tidak mungkin kami bisa mendengar teriakan sekeras apapun dari sini hingga ke lokasi camp. Udah, kita pikirin nanti aja. Sekarang kita bawa Dita ke bawah dulu. Bentar lagi malam. Gak lucu kalau kita masih di sini malam-malam dalam kondisi seperti ini," ucapku menengahi. Kami berempat pun membawa Dita ke area camp. Sedangkan peserta lainnya dipimpin oleh ketua regu mereka kembali ke camp juga. Anehnya, meskipun kami berempat mengangkat Dita yang badannya kecil merasa kesulitan, karena kami merasa badan Dita semakin lama semakin bertambah berat. Hingga di tengah perjalanan akhirnya kami berempat memutuskan istirahat sebentar, karena sudah tidak kuat lagi mengangkat badan Dita. Aku memberi instruksi kepada salah satu peserta untuk meninggalkan kami dan segera menuju ke camp. Sekaligus
melaporkan kejadian ini dan meminta bantuan tambahan personil untuk membantu membawa Dita kembali ke camp. 10 menit kemudian, kami kembali mencoba mengangkat badan Dita. Keanehan kembali terjadi. Kali ini kami berempat sama sekali tidak mampu mengangkat badan Dita yang semakin bertambah berat berkali-kali lipat. Sekuat apapun kami berusaha mengerahkan seluruh tenaga, tapi badan Dita sama sekali tak bergeming, seolah menempel pada tanah. Menyadari keanehan semakin aneh, kami hanya bisa saling berpandangan. Entah ide dari mana, secara spontan aku berinisiatif membaca ayat kursi. Ketika rekanku pun spontan mengikutinya. Beberapa kali aku mengulang membaca ayat kursi. Tiba-tiba mata Dita terbuka dan memandangi kami berempat secara bergantian dengan tatapan tajam penuh kebencian. Tak lama Dita pun merontak seolah hendak menyerang kami. Kami pun bereaksi menahan badannya. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, tenaga Dita menjadi sangat besar. Kami pun merasa kewalahan menahannya. Tapi tak lama kami pun akhirnya sanggup menguasainya. Meskipun dengan sangat berusaha payah. 4 orang pria dewasa melawan seorang cewek pelajar, tapi kami hampir saja kalah. Kami berempat masing-masing menahan kedua tangan dan kedua kakinya. Meskipun dia masih mencoba melawan, tapi kami masih tetap bisa menguasainya. Tak ada hal lain yang bisa kami lakukan selain tetap menahan badan Dita sambil menunggu bantuan personil datang. Akhirnya, yang kami tunggu-tunggu pun tiba. 4 orang lagi datang. Salah satunya adalah seniorku yang mengajak terlibat di kegiatan ini. Yang mana dia adalah penduduk asli lereng salah satu gunung di Jawa Tengah yang memiliki sedikit kelebihan dalam hal goib. Dia bernama Sandi. Tetap ditahan dulu, jangan dilepas dulu, ucap Sandi sambil berlari menghampiri kami. Kami tak menjawab, hanya tetap berkonsentrasi menahan tubuh Dita yang semakin lama kami rasakan semakin besar tenaganya. Ketika sampai, Sandi langsung memegang kening Dita dan memejamkan mata sambil berdoa. Entah doa apa yang dia lantunkan, tapi tak lama mata Dita pun terpejam dan badannya menjadi semakin lemas tak berdaya. Udah, aman ini. Kita angkat aja dulu, bawa ke tenda, ucap Sandi. Kami pun kembali mengangkat badan Dita dan membawanya ke camp. Kali ini, badan Dita menjadi ringan dan sangat mudah kami angkat. Tak berapa lama, kami pun sampai di area camp. Dita yang masih dalam kondisi pingsan, kami masukkan ke salah satu tenda yang sudah disiapkan khusus untuknya. Ketika aku sedang duduk beristirahat, Sandi pun menghampiri dan berbicara padaku. Malam ini bakal jadi malam yang panjang, Hen. Kamu siap-siap aja. Aku butuh bantuan kamu nanti, ucap Sandi padaku. Aku tidak menjawab, hanya menghembuskan napas panjang pertanda aku tidak akan bisa menolak apapun situasi yang nantinya akan kami hadapi. Malam pun kini telah jatuh secara sempurna. Kegelapan sudah menguasai setiap senti tempat ini. Dan ketegangan yang sesungguhnya pun baru akan dimulai. Masih hari pertama, malam kisaran pukul 20.00. Dita yang pingsan sejak sore tadi sudah mulai membaik. Dia sudah sadar. Meskipun badannya terasa sangat lemah dan masih belum bisa bergabung untuk kegiatan diksar ini. Kami secara bergantian menemaninya di dalam tenda, mengajak ngobrol dan bercanda supaya pikirannya tidak kosong. Setidaknya sampai dia lelah dan beristirahat. Di tenda yang lain, tim instruktur membahas kelanjutan kegiatan diksar ini. Pilihan yang kami hadapi adalah tetap melanjutkan kegiatan apapun resikonya. Tentunya kami tetap mempersiapkan antisipasinya atau menghentikan kegiatan dan pulang. Setelah melalui pembahasan dan pertimbangan, akhirnya kami pun memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan. Tetapi kegiatan jurit malam ditunda besok. Malam ini kegiatan ringan saja dan istirahat. Sisa kegiatan lainnya dipadatkan untuk besok. Sedangkan
Para peserta saat ini dikumpulkan mengelilingi api unggun dan diisi kegiatan keakraban oleh beberapa instruktur lainnya. Sekitar pukul 22.00, ketika kegiatan keakraban masih berlangsung, aku yang sedang duduk santai bersama Sandi tak jauh dari lokasi kegiatan tiba-tiba kembali merasakan hawa aneh. Hawa dingin menusuk dan gelap seolah membawa aura kelam tiba-tiba datang menyelimuti area camp kami. Sandi pun sama, merasakan juga perubahan suasana ini. Kamu ngerasain juga kan, Hen? Itu alasannya. Aku butuh kamu malam ini, sampai selesai kegiatan nanti, ucap Sandi. Tapi, aku nggak ngerti soal beginian, Bang, ucapku. Gak masalah. Kamu cukup ikuti instruksiku saja nanti. Selebihnya, serahkan padaku. Yang jelas, malam ini kamu gak boleh tidur sampai besok matahari keluar, ucapnya lagi. Sial. Tapi mau gimana lagi? Kamu seniorku, Bang. Aku gak bisa nolak, ucapku lagi. Hahaha. Tenang aja, jatah rokokmu aman pokoknya, ucap Sandi dengan santainya. Ngadepin setan gak cuma cukup pakai rokok, Bang. Dengusku sedikit kesal. Udah, santai aja. Anggap aja pembelajaran buatmu. Suatu saat, bekal berguna buatmu, ucap Sandi. Aku tak menjawab, hanya menghela nafas panjang yang rasanya menjadi semakin berat. Baru saja kami hendak beranjak untuk bergabung bersama yang lainnya. Tiba-tiba kembali terdengar teriakan dari salah satu peserta cewek yang ikut acara keakraban. Kami pun bergegas berlari menuju sumber suara tersebut. Terlihat Reni, salah satu peserta diksar merintih kesakitan sambil memegang salah satu kakinya. Setelah diperiksa, ternyata ada seekor lipan berukuran sedang menggigit betis sebelah kiri. Setelah diamankan, lipan tersebut dilepaskan dan dilarang dibunuh sesuai instruksi Sandi. Lipan merupakan jenis hewan melata berbisa ringan. Jika menggigit, menimbulkan sensasi panas dan perih. Paling parah, mungkin hanya demam, tetapi tidak mematikan. Tadinya kami hendak membunuh lipan tersebut, tapi Sandi melarangnya. Entah apa alasannya. Reni kini telah diistirahatkan di dalam tenda bersama Dita yang masih lemas, tapi sudah sadar sepenuhnya. Meskipun begitu, kami masih harus tetap waspada, karena Dita berpotensi mendapatkan gangguan lagi. Mengingat kondisinya yang lemah saat ini, menjelang tengah malam, acara keakraban ditutup dan seluruh peserta diistirahatkan di bivak masing-masing. Tim instruktur diberikan waktu istirahat juga, kecuali yang mendapatkan tugas berjaga secara bergantian. Aku dan Sandi tentu saja tidak tidur. Kami hanya duduk santai di dekat api unggun, sembari menikmati kopi dan rokok. Tidak ada yang bisa kulakukan kecuali menunggu instruksi atau tugas dari Sandi. Beberapa waktu duduk tanpa aktivitas berarti membuat rasa kantuk mulai menyerangku. Beberapa kali aku menguap dan hampir terlelap. Beberapa kali pula Sandi menegurku supaya tidak tertidur. Semakin lama, aku semakin tidak mampu menahan rasa kantuk ini. Demi mengusir rasa ngantuk, aku pun berinisiatif mengambil gitar yang tadi sempat digunakan untuk acara keakraban. Sandi tampak tidak keberatan. Mungkin dia menyadari bahwa aku sudah hampir tidak kuat menahan ngantuk. Sebetulnya, aku ini termasuk golongan kalong, alias manusia yang tahan bergadang. Bahkan hingga 2 atau 3 hari tidak tidur sama sekali sudah terbiasa kulakukan. Apalagi jika sedang mengerjakan proyek yang mendekati deadline. Tapi anehnya, malam ini aku benar-benar merasa tidak kuat menahan ngantuk. Mungkin karena tidak ada kegiatan berarti yang bisa memaksa otak dan fisik bekerja terus-menerus. Ditambah suasana hening dan sejuk hutan Widuri ini, atau mungkin ada faktor lain. Sandi juga termasuk seorang pekerja seni, mampu membangun suasana menjadi sedikit bersemangat. Dengan
Permainan gitarnya yang memainkan lagu-lagu Blends, baik lokal maupun internasional. Dia sengaja memainkan lagu-lagu yang kukenal dan bisa kunyanyikan, supaya saya tidak tertidur. Tentu saja kami tetap menjaga volume suara kami, supaya tidak mengganggu istirahat peserta dan teman-teman instruktur lainnya. Baru beberapa lagu kami mainkan. Tiba-tiba Sandi menghentikan petikan gitarnya dan memandang area sekitar dengan tatapan tajam. "Kamu tahu kenapa tadi aku mengantuk berat, Hen?" ucapnya tiba-tiba. "Entah bang, aku juga heran. Biasanya aku paling tahan bergadang. Mungkin karena suasananya enak, jadi gampang ngantuk," jawabku. "Bukan itu. Kita dari tadi sebetulnya lagi diserang. Yang diincar sekarang adalah anak-anak yang mentalnya belum kuat. Sedangkan kita yang lebih kuat diserang dengan sirap supaya kita terlena dan tertidur. Kalau kita udah tidur, otomatis penjagaan kosong dan mereka gampang diserang," ucap Sandi menjelaskan. "Siapa yang nyerang bang?" tanyaku. "Mereka yang menguasai wilayah ini," jawab Sandi. "Tapi kenapa? Bukannya kita kegiatan di sini udah izin?" tanyaku lagi. "Udah, tapi mereka masih tidak mau menerima. Sejak awal aku udah duga bakal ada gangguan. Tapi aku nggak mau nyerah dengan membatalkan kegiatan di sini. Kita manusia, derajat kita lebih tinggi dari mereka. Apalagi mereka kafir. Aku nggak mau nyerah gitu aja. Lagian kita udah terlanjur di sini. Kalaupun kita pulang, nggak ada jaminan mereka nggak akan ngikutin kita. Mereka itu licik," ucap Sandi. "Besok, kalau kegiatan udah selesai, aku jelasin kenapa mereka bandel," sambungnya. Usai Sandi mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba hawa dingin menyeruak menusuk hingga ke tulang. Padahal tempat ini tidak terlalu tinggi. Memang lokasinya berada di lereng gunung, tetapi puncak gunung ini pun tidak sampai pada 1700 mdpl tingginya. Dan lokasi ketinggian ini berada di sekitar 700 mdpl tingginya. "Mereka nekat, Hen. Kamu jaga depan tenda tempat istirahat Tita dan Reni. Aku mau keliling sekitaran bivak peserta," ucap Sandi lalu segera beranjak. "Aku harus ngapain di depan tenda bang?" tanyaku konyol, karena memang tidak paham harus berbuat apa. "Doa sebisamu dan jangan tidur. Itu aja," serunya sambil berlalu. Aku pun segera beranjak menuju tenda tempat di mana Dita dan Reni istirahat. Sesuai instruksi, aku hanya duduk di depan tenda itu sembari berdoa sebisaku. Dan tentunya terus menahan rasa ngantuk yang rasanya menjadi semakin berat dibandingkan sebelum kami bermain gitar tadi. Ketika aku sedang berusaha terus berdoa dan menahan ngantuk, tiba-tiba aku dikagetkan dengan munculnya sosok dari kegelapan samping tenda. Setelah sedikit memfokuskan pandangan, ternyata itu adalah Dita yang berjalan dari kegelapan menuju ke tenda. Aku sempat keheranan karena sejak aku duduk di depan tenda ini, aku tidak melihat Dita keluar dari tenda. Sedangkan sebelum aku kesini, depan tenda ini dijaga oleh 2 orang instruktur yang lainnya. Aku segera menghampiri Dita karena khawatir terjadi sesuatu mengingat kondisinya saat ini. "Kamu dari mana, Dit? Kok nggak bilang-bilang?" ucapku padanya. Dia tidak menjawab, hanya melemparkan senyuman padaku. Senyum yang cukup aneh dan aku merasa seperti tidak sedang berbicara dengannya. "Ya udah, kamu masuk tenda lagi aja. Jangan kemana-mana, karena kamu belum benar-benar pulih," ucapku lagi sembari memandunya kembali ke tenda. Lagi-lagi, Dita tidak menjawab dan segera masuk kembali ke dalam tenda. Dan sebelum aku menutup rapat resleting pintu tenda, lagi-lagi dia tersenyum aneh padaku. Hingga azan subuh berkumandang dari perkampungan di bawah sana, kami tidak menemui kejadian aneh. Sandi yang sejak tadi sudah bergabung denganku pun segera mengajak sholat subuh dan menyerahkan
kegiatan berikutnya kepada teman-teman instruktur lainnya. Hari kedua Diksar. Pagi menjelang siang ini aku merasakan panas matahari begitu terik, hingga menembus ke dalam ruangan tenda yang kutempati untuk tidur dan memaksaku bangun dan sadar sepenuhnya. Sejak pagi tadi, aku memang tidur untuk memulihkan kondisi fisik yang sudah lumayan lelah akibat bergadang semalaman. Tempat pertama yang kutuju ketika aku keluar tenda adalah tempat Dita dan Reni istirahat semalam. Tenda itu tertutup rapat, tapi terlihat aktivitas di dalamnya. Terdengar suara cewek dan cowok sedang mengobrol sembari bercanda di sana. Aku pun berinisiatif bergabung sekaligus melihat kondisi dua orang pasien ini. Wih, ini dia Bang Henry yang semalam suntuk tanpa lelah sedikit pun menjaga kalian dari depan tenda seperti security komplek. Seloroh Aris. Ketika aku memasuki tenda, mereka diikuti tawa renyah yang lainnya. Sialan lu, kalau bukan Bang Sandi yang nyuruh. Ditambah kalau bukan dua cewek kece mah ogah. Riz, apalagi kalau pasiennya kamu. Mending aku gelindingin ke jurang depan sana sekalian. Ucapku dan tawa renyah kembali pecah. Suasana di dalam tenda ini memang sudah sedikit berbeda dari hari pertama kemarin. Sekarang jadi lebih hangat dan ceria. Ada 3 orang cewek dan 2 orang cowok di sini. Dita, Reni, salah satu instruktur cewek, Aris, dan aku. Ketika aku melihat satu persatu wajah mereka, terlihat jelas ekspresi ceria mereka yang tertawa renyah ketika Aris atau aku berseloroh. Kecuali wajah Dita yang sejak tadi hanya tersenyum saja. Mungkin dia belum sepenuhnya fit. Begitu pikirku. Bang Sandi kemana ya? Tanyaku pada mereka. Ikut kegiatan peserta. Kayaknya lagi penjelajahan sambil latihan nafdar dan survival, jawab Aris. Aku menyusul mereka. Penasaran kegiatannya seperti apa? Sambung Aris lalu segera beranjak meninggalkan kami berempat. Nah, oke guys, jadi untuk video kali ini ceritanya segitu dulu ya guys. Nah, jadi di next video akan aku sambung ceritanya di part 2-nya. Nah, guys, jangan lupa buat kalian yang mau baca langsung ceritanya atau mau baca langsung karya-karyanya Bang Henry Setiawan, nanti linknya aku siapkan atau aku simpan di deskripsi ya guys. Nah, tapi jangan lupa nih, buat kalian yang suka dengan cerita dan videonya, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai berjumpa di part selanjutnya and bye-bye.